Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, linknya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Itu kafir satu, itu bangsat, itu sudah diingatkan masih ada dicolong-colong videonya ya. Heran aku, nggak bisa, binatang nggak bisa dikasih tahu atau gimana gitu ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan ya. Karena ya bagaimana, publik YouTube kita juga itu belum terbiasa berpikir akademis, mau saja mengkonsumsi video yang diedit-edit, dipotong-potong ya. Oke, kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa ucapkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, mendoakan aku ya dan keluarga, dan aku juga mengapresiasi semoga kebaikan doamu untukku tercurahkan juga untukmu dan keluarga. Semuanya dalam kebaikan, dan kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan. Insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan tajuk kita, yaitu apakah Alkitab mendukung selibat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk seri yang ke-4 ya. Seri yang ke-4. Nih. Kemarin sudah kita kupas tuntas ya, Matius 19:12 dan variannya, derivasinya maksudku, turunannya itu dijadikan argumentasi, oh tidak menikah. Dan kita sudah buktikan ya, kalau tidak menikah dia akan bertabrakan dengan Markus 10:6-8. Aku pernah jelaskan menguji otentisitas kitab suci itu dengan dua metodologi pendekatan, yaitu koherensi dan korespondensi. Ini dengan alam, yang dimaksud tafakur itu, ini ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Kalau itu objeknya Al-Quran, di dalam Injil kalau itu objeknya Injil, di dalam Torah kalau itu objeknya Torah. Korespondensi, di sini terjadi kesalahan korespondensi, sehingga nggak bisa dibilang kitab suci. Karena kalau kamu paksakan, Matius 19:12 katanya oh, boleh tidak menikah, Markus 10:6-8 menikah, bagaimana mau dirukunkan ya. Oke, terus katanya Markus 19 dan derivasinya sebagai alasan untuk hidup selibat. Kita lihat teksnya, apakah yang di Markus juga mendukung hidup selibat. Sedangkan kemarin sudah kita buktikan, kalaupun itu selibat ya, kemauannya sendiri, bukan syariat dari Gusti Allah Agung. Ya,
kemauannya sendiri. Ada 3, terlahir demikian, given dia. Ada oleh karena orang lain, dia dalam kan under attack orang lain. Ya, yang ketiga kemauannya sendiri. Jadi nggak ada yang namanya syariat itu. Ya, dia akan bertentangan dengan awal mula tujuan manusia diciptakan itu supaya beranak cucu, memenuhi bumi ini. Ya, maka Adam itu dengan Hawa dan Hawa itu dengan Adam. Bukan Adam dengan Joni, bukan Hawa dengan Lea, dan bukan Adam sendiri saja kagak ngapa-ngapain alias terlibat, enggak begitu. Oke, ya sekarang kita lihat apa yang ada. Bagaimana redaksional Matius, bagaimana redaksional Markus. Kita sudah lihat kemarin, ini varian sih sejarahnya, mana yang lebih tua. Karena nanti ini langsung saling mengcopy paste. Yang mana yang mengcopy, ya itu yang jadi masalah nanti. Ya, kita lihat. Ini aku hapus saja lah. Ya, oke, karena nanti aku akan menulis. Ada yang narasinya jadi korup. Begitu loh. Kalau data itu korup, datanya hilang. Kok nggak ada data itu kemana? Nah, itu yang kita sedang diskusikan sekarang. Ya, sehingga jangan lagi mengatakan selibatu alkitabiyah. Enggak. Dari sudut historikalnya aja Paus sudah mengatakan kok kalau mau di PK ya, peninjauan kembali kalau bahasa kita. Artinya itu bukan alkitabiah. Ya. Biar kering dulu. Oke. Sebelum ke sana sama nunggu kering ini sehingga nanti untuk menulisnya enak. Ya. Aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian ya sebagai bentuk apresiasiku. Tapi aku bacanya mundur ya. Aku baca dari yang tadi malam dulu. Dari malam ya. Banyak yang salah paham. Jadi aku perlu jelaskan. Nanti baru ke yang komen masuk yang di seri ketiga. Oke ya. Ini yang tadi malam kita ngobrol dengan Bunda Etika ya tentang nama Allah itu. Pertama dari Gispati, alhamdulillah lanjut nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Salam Isra semuanya dari Palu. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Rasmono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu ikut nyimak diskusi sama Bunda, namun masih sulit untuk mendapatkan inti dari diskusi tersebut, apalagi saya tidak punya referensi seperti perjanjian lama, perjanjian baru, dan kitab lainnya. Namun selalu saya ikut diskusinya. Salam Isra dan sehat selalu. Oke, salam Isra. Untuk Kang Rasmono yang ada di Bengkulu begini, Kang. Kalau saya kan banyak rekanan, jadi saya tidak pernah beli Alkitab. Saya minta dari teman-teman saya. Dari yang Katolik juga, yang Protestan, dari yang Unitarian ada juga. Tapi saya nggak begitu harus, karena yang dipakai oleh teman-teman Kristen Unitarian itu sama dengan yang Protestan, karena mereka sudah paham. Nah nanti beda lagi Bibelnya teman-teman dari Saksi Yehova. Mormon sama, cuma nanti ada tambahan kitab Mormon ya. Tapi intinya beginilah ya. Gue sih kagak pernah beli, alhamdulillah, karena banyak teman ya. Mungkin itu salah satu untungnya, banyak teman gue dikasih Bibel itu ya. Sampai ini juga dikasih nih. Ini yang paling tua ini, yang gue miliki pertama kali sebelum memiliki masing-masing Bibel yang ada. Ini ya. Jadi gue nggak pernah beli. Kalau beli itu sekitar bawa uang 500 lah ya. Tapi nggak sampai, sekitar 300 sekianan kalau beli Bibel. Kalau jenengan tidak mau beli, sekarang kan ada yang Android, silahkan diunduh. Perjanjian lama, perjanjian baru, lengkap di sini. Supaya jenengan punya referensi. Karena kalau nggak jenengan megang referensi, sulit mengikuti kajianku. Kajian kita kan itu semua berbasis teks, berbasis kitab.
Kalau aku menjelaskan, jenengan nggak ngerti perjalanan baru, repot. Ya. Jadi pilihannya kalau jenengan punya teman Kristen atau terserah lah ya, yang balik, yang Katolik, yang Protestan, yang Yehova, yang Unitarian atau apalah ya, mungkin bisa minta kepada rekan itu. Kalau enggak ya beli. Kalau beli ya sekitar 300-an ya, bawa uang 500. Atau beli di toko buku bekas. Aku biasanya kalau hunting justru ke sana karena itu kelebihannya, kita akan mendapatkan Bible yang lama. Seperti Bible ND itu ya. Itu adanya di toko buku bekas itu. Kalau di toko buku yang sekarang ini ya Bible yang baru-baru. Yang 2003 aku belum punya. Nah, kemudian kalau itu juga nggak bisa, ya mungkin ya terkendala segala macam lah, atau dana atau apa gitu, di-download saja ya. Jadi Alkitab digital gini. Jadi jenengan bisa ngikuti gitu. Ya, itu yang aku sampaikan, terserah jenengan mau tempuh yang mana. Intinya jangan sampai ndak punya, karena kita kan comparative religion. Aku bilang tentang kejadian, jenengan nggak tahu kejadian yang mana, jadi repot. Oke. Begitu untuk Kang Rasmono, kita kembali ke Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir nyimak, salam sehat selalu dan salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian Kang Rasmin, Makassar hadir, seru sekali Tuan Guru. Sama kalau dalam debat Islam dan Kristen, lalu ada praktisi Yudaism, babak belur tuh Kristen. Pertanyaannya sama, tidak Nasrani dan Kristen ya. Dan apakah kitab-kitab sebelum Quran yaitu Torah dan Injil sudah mewanti-wanti akan adanya Rasul terakhir? Atau mereka tidak mengakuinya? Salam Isra juga untukmu saudaraku. Iya, kalau dalam diskusi-diskusi dimanapun lah ya, di WA, di Twitter, di Facebook, bahkan diskusi langsung ya, banyak sekali teman-teman Kristen itu nanti bersandar kepada Yahudi. Ya, bersandar kepada Yahudi. Itu pertama. Tapi anehnya, kalau teman-teman Kristen diminta konsekuen, ya sudah, kalau kamu bersandar terus sama Yahudi, silakan bersandar terus. Coba nanti ketemu kitab bukan Markus 12:29. Mau nggak mereka bersandar dengan Yahudi? Kan enggak mau, karena jelas itu ehad di situ ya tunggal, bukan tritunggal. Itu yang aku bilang kemarin, standar ganda. Mencari apa yang sesuai dengan kemauan mereka, bukan mencari kebenaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yahudi sendiri nggak welcome sama Kristen. Kan sudah dijelaskan Bunda Etika, orang Yahudi itu kalau sholat justru milih ke masjid, ke langgar, ke musola daripada ke gereja. Gitu. Jadi artinya Yahudi itu tidak welcome terhadap Kristen gitu. Ya, makanya kalau mereka dalam diskusi itu SKSD, sok kenal sok dekat ke Yahudi, itu sebetulnya dilematis. Gitu ya. Jadi mereka lebih dekat ke Islam justru. Mereka mau kok sholat di langgar, di masjid gitu mau. Gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan kepada Kang Mas Rasmin Asmat ya. Kita lanjutkan. Oskis, orang Yahudi di bagian wilayah Arabia terkadang menulis YHWH dengan alif lam lam ha Allah, di mana 4 huruf suci tersebut melambangkan nama pribadi dari Hashem atau Adonai. Sebetulnya kalau mau pakai Hashem saja ya, Adonai itu kan sebetulnya ya umum. Tetapi lucunya ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa YHWH dan Allah ini dianggap sebagai pribadi yang berbeda. Nah loh, ya, makanya itu lihat video-videonya orang Yahudi itu ya, rabi-rabinya. Dulu itu aku punya terkoleksi sekitar 4 video kalau nggak salah. Itu yang ngomong mereka sendiri. Yang disembah kami adalah yang disembah Islam, bukan yang disembah Kristen. Gitu loh. Makanya kan aku bilang di awal, kalau SKSD itu jangan nanggung. Sekonsep teosnya juga SKSD sama Yahudi, biar selamat. Jangan menggunakan
persamaan Yahudi Kristen untuk menghadapi Islam itu enggak fair. Kalau mau SKID, SKIDisme. Tahu SKID, sok kenal, sok dekat. Karena aku berkali-kali ngasih advice kepada teman-teman Kristen. Kalau aku menjelaskan bahwa Trinitas itu adalah sebuah dogma, aku berikan solusi. Kalau kamu mendengar aku bicara itu, mungkin kamu alergi karena aku Islam. Nah, saranku, solusiku yang aku tawarkan, coba kamu dengar dengan temanmu Yahudi, coba. Apakah mereka mengatakan Ehad itu tunggal atau Tritunggal gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Oskis, kemudian Reop Jakarta Selatan hadir Gus. Oke. Diman terima kasih, Hermas Edison terima kasih. Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Kang Mas Edi yang ada di Jogja. Kang Saran Kipari baru menyimak malam hari sekalian sahur. Oh, mantap. Berikutnya Kang Hemana atur nuhun. Jagoan kita Juragan Bendungan Irfan Al-Akbar ikut mengikuti keseruan perspektif Yahudi atas kitab suci Perjanjian Lama masih ada di Kerinci Jambi. Mantap. Orang asing nyimak Gus Ke, monggo silakan. Janjiwe Madura ikut nyimak. Madura di mana? Nah. Kalau Madura yang satunya itu saudara kita dari Pamekasan ya. Gak tahu ini Kang Mas Janji Jiwa Madura di mana, tak ngerti kok. Madura mana? Mungkin bisa dikonfirmasi, nggih. Supaya silaturahmi kita semakin akrab. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi ya. Assalamualaikum Gus, nyimak ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Singosari. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus, terima kasih. Oke, mantap. Matur nuwun Pak Abdul Muluk, semoga sehat selalu. Rini Demak hadir Gus. Oke, monggo. Yang menyebut nama YHWH dengan sembarangan anak keturunan akan ikut dihukum. Ya. Ikut dihukum apa ini? Artinya dosa orang tua ditanggung anak, padahal Yahudi dan Islam tidak mengakui dosa waris. Kacau. Kacau memang itu. Ya. Karena dosa itu tertanggung sendiri-sendiri, bukan diwaris-wariskan. Bapaknya yang salah kok anaknya ikut dihukum. Itu pengadilan model Hong Kong mungkin gitu ya. Makanya semua teks-teks dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu tidak bisa kita terima sebagai kebenaran absolut. Begitu juga nanti ketika Ishak yang disembelih, benar nggak teks itu? Kan begitu. Oke, terima kasih untuk ini. Kemudian kita lanjut. Jax, nyimak Gus, mantap. Berikutnya Pak Iwan Tamim, Tangerang hadir. Oke, terima kasih untuk Pak Iwan Tamim. Kemudian Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sepertinya Bunda Atika itu bebek bukan Raja Wali. Beo bukan elang. Padahal pada Quran surat Toha 14 jelas Tuhan yang Musa namanya Allah. Gini Mas Didi, itu kan diskusi aku dengan Ustadz Ahmad dengan saudara kita itu alumni Al-Azhar itu ya, baru tamat itu ya. Dia datang dari Kerawang jauh-jauh ke sini mau ketemu kita ya. Itu kan kita memposisikan Bunda Etika sebagai orang yang pakar lah dibanding kita karena memang beliau studi Yahudi langsung kepada Rabi Tobia Singer. Nggak tahu berapa tahun, 5 atau 7 tahun studinya gitu. Jadi dia itu bukan mempertahankan argumentasinya tentang Yahudi, bukan begitu cara pandangnya. Tapi dia membagikan kepada kita hasil dari edukasinya tentang Yahudi itu seperti apa, gitu loh. Jadi nggak tepat kalau kamu bilang bebek, beo bukan elang ya. Bebek bukan Raja Wali, nggak begitu. Dia juga tidak mengimani apa yang dia sampaikan. Dia kan Islam. Gitu loh. Jadi dia kita posisikan sebagai pakar. Nah, kita ini yang nggak sempat belajar kepada Rabi. Kalau dia kan langsung belajar. Kita menimba ilmu dari beliaunya. Bukan beliau mempertahankan argumennya tentang Yahudi, enggak. Gitu loh. Paham ya? Jadi gini loh, seperti aku misalkan ngirim di WA.
tentang berita apa gitu ya, atau kebijakan pemerintah apa gitu. Kan belum tentu aku setuju dengan kebijakannya itu. Fungsiku hanya men-share saja, menyampaikan gitu. Sama dengan Bunda Etika. Bunda Etika itu bukan dalam taraf memberikan apologetik terhadap Yahudi, enggak. Tapi memperkenalkan kepada kita yang nggak sempat nyantri, nggak sempat langsung belajar kepada para rabi. Yahudi itu begini loh gitu. Paham ya? Kalau nggak paham coba minum kopi dulu lah. Ya. Oke, itu untuk Kang Mas Didi. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi jangan fokusnya justru bergeser ya. Oke, kemudian Kang Mas siapa ini? Kang Mas Didi sudah. Quran 279 memberikan keterangan kalau Torah sudah diacak-acak. Iya, memang. Tapi bukan dalam konteks itu, ya. Kemudian Rudi Handoko, ya. Orang Yahudi tidak berani menyebut nama Tuhan karena dianggap sakral, tapi orang Yahudi banyak membunuh nabi utusan Tuhan. Dengan demikian apa masih percaya dengan orang Yahudi? Ini juga salah alamat. Repotnya ya menjelaskan. Aku diskusi sama Cak Mat, sama saudara kita dari Kerawang yang baru selesai pendidikan dari Al-Azhar ya, dari Mesir sana. Itu dalam rangka menimba ilmu, karena kami yang bertiga ini nggak sempat belajar langsung kepada Bunda Etika. Sama seperti yang aku jelaskan kepada Mas Didi tadi. Karena apa? Bunda Etika itu belajar langsung kepada Rabi Topia. Makanya kalau ada yang menyerang Bunda Etika itu kan modal congor doang. Kalau dia nggak setuju ya disanggah saja apa yang disampaikan. Karena Bunda Etika berinteraksi langsung, belajar langsung kepada Rabi Topia. Ya congor bangsat satu itu kan pernah ketemu Rabi aja enggak kok dia ngomentari. Yang kafir itu kan. Nah, untuk teman-teman Islam, ya, salah juga kalau pun tanya, kita masih percaya dengan Yahudi. Bukan masalah percaya atau tidak, gitu loh. Kita mencari tahu Yahudi itu seperti apa. Jadi kalau merah, ya disampaikan Bunda Etika merah, hijau ya hijau. Bukan berarti Bunda Etika mempertahankan merah dan hijau. Enggak begitu. Ya. Sulit ya membuat orang satu pemikiran dulu sehingga berjalannya enak, gitu loh. Karena apa yang dipahami Mas Didi dengan satu ini siapa namanya? Rudi Handoko beda, bias dia. Ya. Jadi Bunda Etika bukan dalam posisi sebagai apologetik Yahudi, enggak. Posisinya menjelaskan Yahudi kepada kami-kami yang tidak tahu Yahudi, gitu loh gampangnya. Lah itu aku bagikan kalian. Kenapa aku bagikan kalian? Kalian juga kan supaya dapat pengetahuan gitu. Oke. Kemudian itu yang tadi malam ya. Kemudian yang ini nih. Yang ini apa? Komen dari yang ini aku belum bacakan ya. Seri ketiga. Tuh, seri ketiga belum kau bikin thumbnailnya ya. Sama yang tadi belum kau bikin thumbnailnya. Yang ini. Kau bikin thumbnailnya nanti. Sebentar ya. Oke, komen pertama masuk dari Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Salam Islam rasional guru. Oke. Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra, sehat sekeluarga dan sehat selalu. Amin. Terima kasih dan begitu juga doa yang sama untukmu saudaraku. Salam Isra juga untuk yang di Makassar. Kemudian Giswati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, siap pasang otak. Mantap. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk semuanya saudaraku di sana. Kemudian Adenadon. Repot juga ngomong sama Adenadon. Aku bilang Paulus itu nanti. Goblok gue. Aku paling gemes kalau dikasih tahu. Kita berbicara Matius, Markus dulu. Kan aku sudah bilang, Paulus nanti kita bicarakan sendiri.
Jangan kamu goblok seperti kafir juga itu yang protes. Paulus lahir tahun berapa? Nggak ada urusannya itu. Nanti Paulus kita bicarakan sendiri gitu loh. Ya. Yang tertib gitu loh. Kalau dikasih arahan, aku kasih peta. Ah ini kamu ikuti dulu. Sudah kamu nggak ngikuti, kamu nyimpang lagi ke sana. Itu nggak tambah pintar, tambah goblok gue. Paulus nanti ada bagiannya kita diskusikan sendiri, gitu. Ya. Kemudian Kang Wahyudi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, nyimak kajian, salam Isra juga untukmu, begitu juga saudaraku semuanya yang ada di sana. Ya, kemudian Hermana Natawijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, mantap, salam Isra juga. Kang Mas Yudi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyimak Gus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaksel hadir Gus, oke mantap. Cipto Purbaling 3 jempol 3 hati, mantap. Irfan Al Akbar masih nyimak perihal selibat dengan khidmat dari Kerinci Jambi. Oke mantap, salam Isra untukmu. Di mana Anda mantap hatinya. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak malam hari. Oke mantap, sambil makan malam nasi goreng. Bapak kita Abdul Muluk, assalamualaikum. Deli Sedang nyimak Gus, salam Isra juga untukmu. Kang Edi Margono, menikah tapi ada kesepakatan untuk child free. Waduh. Aduh. Ini apa? Bisa masuk itu barang, ya. Apa namanya? Gimana ya? Child free ini ya. Itu coba kalian beli bukunya lah ya. Ada kok Awan Gelap Kepausan atau apa. Aku belum sempat beli bukunya, sudah hilang. Bagaimana kisah kehidupan para paus ya. Cuman ingatan yang aku sampaikan ke kalian, tolong kalian juga mengkritisi buku itu. Apakah yang menulis itu riset atau enggak, ke Vatikan sana enggak. Karena itu ngeri kita lihat. Ya karena bagaimana lagi ya, makanya Kang Mas Adi Margono bilang, kalau menikah tapi ada kesepakatan untuk child free, bagaimana Gus? Ini maksudnya kalau tidak menikah mungkin ya. Apa kok menikah tapi ada kesepakatan untuk child free? Ya. Kemana ini yang mau dibawa ya? Ya ini udah dijawab sama Rini itu ya, untuk melahirkan keturunan Bu nih. Ya. Child free ini apa sih? Nggak ngerti aku. Apa tuh? Menikah tapi nggak punya anak, ya. Menikah tapi nggak punya anak. Sekarang kenapa nggak punya anak, sedangkan banyak orang pingin punya anak? Gitu loh ya. Kenapa? Coba dijawab dulu, kenapa menikah nggak mau punya anak, sedangkan banyak orang yang menikah pingin anak. Jadi tidak segampang begini atau begitu. Sementara kalau kita lihat kehidupan para paus itu, ada nggak ya mereka itu apa? Mengangkat anak. Sepertinya kan di asrama semua itu. Ya, makanya kembali ke Alkitab, tujuannya itu untuk beranak pinak supaya memenuhi bumi. Maka kalau menikah tidak punya anak, ya menurutku itu juga nggak boleh. Kan sudah aku singgung di awal, laksanakan menikah, nanti punya anak atau tidak punya anak itu biar Allah yang menentukan. Tapi jangan begitu sudah menikah, sudah memasang strategi tidak punya anak gitu loh. Kehidupan para paus itu loh kamu pelajari. Bukunya kan ada itu. Ya, bagaimana pandangan mereka terhadap anak gitu. Ya. Aku kira gitu Kang Mas Edi Margono ya. Jadi kalau menurut aku setuju dengan Rini ya. Goalnya nggak tercapai. Ya. Menikah itu bukan sekedar menikah, kan ada goalnya, ada tujuannya gitu. Lah kalau menikahnya iya tapi tujuannya nggak dicapai. Tujuannya apa? Belajar di mana? Di Surabaya. Iya, dia ke Surabaya tapi nggak belajar. Tujuannya belajar ya. Di mana kampusnya?
di Jogja atau di Malang, ya dia pergi ke Jogja tapi dia nggak mau kuliah, bolos terus, ya kacau mas, gitu ya. Oke, nyimak ini ya, terus lagi Joko Kendil tuh. Oke, terima kasih, aku nggak punya hutang ya, aku sudah jawab semua. Sekarang kita masuk ke sini, ya aku nggak punya hutang, sudah aku selesaikan semua. Kalau ada yang merasa terlewatkan nanti bisa tanya. Ya. Oke, aku minum dulu. Buka Alkitabmu Markus ya, Markus 19. Matius 19. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Buka kitabmu Markus. Mana tuh spidol bapak siapkan tadi yang hitam? Spidol udah disiapkan. Ya sudahlah, pakai yang ada. Ini sudah. Buka Matius 19. Apakah ini benar-benar kitab suci atau dia gugur sebagai kitab suci, maka masuk ke levelnya hadis. Ya, 19. Matius 19. Ya. Lihat ini. Perikopnya ya. Perceraian. Jelas ya? Terus di sini tertulis Markus 10 1 sampai 12. Ya. Oke, aku coba kasih guiding. Jadi Matius 19 ya, 1 sampai berapa ini? 1 sampai 12. 1 sampai 12. Ya, 12 ya. Kalau salah tolong, karena ngelihatnya juga agak kurang jelas. Itu satu pandangan dengan Markus, atau yang disebut apa ya, satu pesan gitu ya. Markus 10 sampai ini 12. Ini dianggap semiliar. Ya. Dianggap semiliar, dianggap sama. Tajuknya sama, perceraian. Perceraian. Ini tajuknya. Tidak ada yang tajuknya itu selibat sampai mampus, hari ini nggak ada. Nanti di dalamnya ada yang seperti itu. Ya. Kita lihat ini. Markus 10 1 sampai 12. Nih, lihat ini ya. Ini kitab Markus. Nampak? Ini yang aku maksud. Ya. Sekarang kita agak kesulitan ya untuk menentukan mana yang mengcopy mana. Ini Matius, apakah dia yang mengcopy Markus? Apakah Markus yang mengcopy Matius? Ya. Karena apa? Ini sama tajuknya. Perceraian. Sekarang kita mulai lihat ayat-ayat yang ada di sini. Apakah benar bisa dianggap sinoptik ini? Dianggap semiliar. Apakah tidak benturan di sini? Sehingga kita nanti tidak mungkin benar dua-duanya. Sama kita bahas tadi pagi ya, Bible yang dikorbankan, khususnya Torah ya,
yang dikorbankan Ishak, sementara Al-Quran yang dikorbankan Ismail. Itu nggak mungkin benar dua-duanya. Salah satu mesti benar, salah satu salah. Ya, mesti begitu. Tapi itu bisa dimaklumi karena itu lintas kitab dan berjarak sekian lama dari perjanjian lama ke perjanjian terakhir, berapa lama itu? Melewati era perjanjian baru. Yang jadi masalah ini satu kitab. Satu kitab, pernyataan di sini dengan pernyataan di sini beda. Gak mungkin ini benar, ini benar. Gak mungkin ini benar, ini benar. Pasti ini benar, ini salah. Ini benar, ini yang salah. Atau sama-sama salah. Mana yang paling tua itu masalahnya, sejarah berbeda-beda. Kalau yang paling tua ini, berarti ini mengkopi ini. Kalau yang paling tua ini yang mengkopi ini. Ya. Paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke dalam teksnya. Kita mulai dari Matius 19:12. Matius 19:12. Matius 19:1 ya. Kita baca sampai yang ke-12 ya, supaya lengkap semuanya kita baca. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, ia berangkat. Perhatikan untuk kamu ikut baca di kitabmu, supaya ngerti nanti mana yang mau kita bidik. Ya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong ya, mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi yang kepadanya untuk mencobai, ya, yang aku bilang kemarin ya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ya. Dan firman-Nya, sebab itulah laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Bayangkan, sekitar 750 tahun lalu, tiba-tiba ya dinyatakan oleh Yesus bahwa cerai tidak boleh. Gimana itu? Apakah teks ini bisa dipercaya? Tapi itu nantilah ya, nanti. Ya. Kita ke tujuan kita sendiri dulu, ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Karena Yesus bilang nggak boleh. Nah, kalau gitu mereka kan referensinya Yahudi ke Musa. Musa mengajukan suruh kasih surat cerai, kalau cerai berarti kan boleh cerai. Tiba-tiba di sini nggak boleh. Terus dijawab ya, kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ya kalau memang sudah nggak bisa hidup rukun, gimana lagi kalau nggak cerai? Ya. Oke, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Lihat itu, hukumnya berat banget. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Nah, itu masalahnya. Yang kemarin terus dianggap sebagai dukungan terhadap selibat. Aneh. Yang tanya Farisi, kok tiba-tiba ikut ngombreng aja itu para murid. Kan aneh. Jadi yang ngomong itu sebetulnya para murid. Ya kalau begitu sulitnya perkawinan ya, karena nanti nggak bisa cerai dan segala macamnya, mendingan ya nggak usah kawin saja. Gitu loh sebetulnya. Jadi itu bukan syariat Allah memperbolehkan tidak boleh kawin. Gitu loh ya. Oke. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ini yang penting ya. Akan tetapi ya,
Ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ya, dikaruniai saja. Ya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, sudah kita bahas kemarin. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, sudah kita bahas kemarin. Oleh karena kerajaan sorga atas kemauannya sendiri, sudah kita bahas kemarin. Ya, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Oke, itu lengkap aku baca. Sekarang kita komparasi dengan Markus. Lengkap. Kita bacanya harus lengkap. Begini, lihat itu. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni ya dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah seorang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ya, lanjut ya. Menyimpang, sudah itu menyimpang nggak sama yang di Markus tadi. Setelah itu ya begini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itulah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Inilah yang aku bilang kemarin, Markus mendukung pernikahan. Bahwa ini mendukung selibat. Tadi kacau. Selibat itu pun dalam tanda kutip. Padahal tidak. Gitu loh ya. Oke. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua melainkan satu. Itu semua mendukung pernikahan ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya, sampai di situ kamu sudah bisa rasakan ada bedanya enggak? Beda enggak dengan Matius? Narasi ini tidak terjadi di Markus. Yang narasi itu digunakan mereka untuk mendukung selibat. Narasi ini. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu ia kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mulai yang ke-10, murid-murid berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik nggak kawin. Ini nggak ada narasi. Matius ya 19:10 ini los. Los itu apa teh? LOSSE. Nggak ada di Markus. Kenapa bisa hilang, pertanyaan gue? Karena awalnya dari sini. Markus nggak ono. Los. Jadi narasi yang diajukan para murid, ya, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Itu nggak ada di sini. Markus 19:10 itu nggak ada. Matius 19:10 nggak ada di Markus. Kemana? Kan, padahal ini yang menjadi perdebatan apakah Alkitab mendukung celibat atau tidak. Ya. Karena yang 10 ini nggak ada, jangan harap yang 11 itu ada. Yang 11 ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruninya saja. 12 tambah banget nggak adanya. Ya. Yang aku jelaskan kemarin ya, ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir dari rahim, ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, ada yang karena kemauannya sendiri. Itu tidak ada. Jadi 10 tidak ada, 11 tidak ada, 12 tidak ada. Los semua. Los. Ini Markus
Markus. Los. Kemana? Kemana ayat Matius 10, 11, 12? Kok di sini nggak ada? Pertanyaannya, kalau memang itu tidak ada, berarti Markus mengurangi ayat. Ya, sorry. Ulangi. Kalau ternyata pernyataan ini memang ada, maka Markus mengurangi ayat. Sebaliknya, kalau pernyataan itu tidak ada, Matius menambahi ayat. Padahal inilah ya kelompok dari Matius seharusnya mulai 9 ini ya. 9 ini pembukaannya lah ya, gitu ya. 9 ini pembukaannya. Ini los juga ini, ya. Di Markus nggak ada ini. Ya. Kelompok ayat inilah yang menjadi perdebatan apakah Alkitab itu mendukung selibat atau tidak. Masalahnya narasi-narasi Matius 9, 10, 11, 12 ya, 19, 9, 19, 10, 19, 11, 19, 12 hilang di sini nggak ada. Fokus yang ke-12 yang aku sudah bahas kemarin. Ya. Ini ya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kan orang tidak penting ada. Pertama, given, karena terlahir begitu ya, alasan medis. Yang kedua, karena dalam otoritas orang lain. Dikuasai orang lain. Yang ketiga, kemauan sendiri. Ini yang ada pada ayat 12 dari Matius ini. Di sini nggak ada, bos. Kemana? Kok bisa hilang? Mana pakar Alkitab? Aku ingin diskusi dengan baik, dengan terhormat, dengan saling menghormati posisi masing-masing. Gue tanya, kenapa justru narasi ini ada di Matius, tapi di Markus kagak ada? Maka kalau memang ayat ini ada, Markus mengkorupsi ayat. Karena dia hilangkan ini. Tapi kalau ternyata ini tidak ada, maka Matius yang menambahi ayat. Mana yang benar? Gak mungkin dua-duanya benar. Ini satu kitab loh. Kalau misalkan perjanjian lama yang dikorbankan itu Ishak, perjanjian terakhir itu Ismail. Masih mending jaraknya sekian waktu dan lain kitab. Ini satu kitab. Dan jarak waktunya relatif dekat. Kenapa laporannya berubah? Bismillah. Ada yang bisa memberikan solusi? Silakan kalau bisa. Atau minta bantuan siapa? Atau bisa diskusi kepada petugas-petugas di LAI. Kenapa ini? Katanya ini sinoptik. Jadi sebetulnya ya, ayat-ayat yang diklaim sinoptik itu, kalau kita kritisi secara rinci dengan melakukan kritik teks, itu nggak sinoptik loh. Hanya diklaim aja sinoptik. Sampai Injilnya keempat Injil sinoptik. Sinoptik dari Hong Kong apa? Yang paling kentara itu Injilnya Yohanes. Beda dengan yang 3 Injil sebelumnya. Ya. Jadi mulai Matius, sedikit ke Markus, sedikit lagi berubah ke Lukas, sedikit lagi berubah ke Yohanes. Jadi bertahap. Yohanes sudah sama sekali berubah. Bismillah. Ini salah satu contoh permasalahan, maka Bapak kita yang dosen Institut Injili Indonesia mengatakan bahwa memang sih Injil yang sekarang ini nih itu seharusnya diposisikan dengan hadis. Bukan Injil yang diterima Kanjeng Nabi dari Allah, bukan itu, yang ini. Yang ditulis Matius, Markus, Lukas. Karena seperti ini. Kalau tumpang tindih seperti ini dia sebagai hadis, tidak ada masalah. Karena nanti di breakdown ada hadis soheh, ada hadis maudhu yang tertolak, ya, lemah, segala macamnya banyak.
dipilah-pilah. Tapi kalau kitab suci loh, terus berubah begini, gimana kita akan menyelesaikannya? Beda apa yang dibilang Matius, apa yang dibilang Markus tentang satu topik yang sama, yaitu perceraian. Beda. Matius tidak pernah bilang ini. Markus tidak pernah bilang ini. Artinya dari sudut pandang apapun tidak benar kalau kalau Alkitab itu mendukung selibat. Taruhlah kita kasih kelonggaran. Oke lah, Matius 19 1 sampai 2. Iya. Oke lah ya. Sebetulnya kan enggak itu. Karena kan ini tadi given dikuasai orang lain dia, atau karena kemauan dia sendiri dia selibat. Nggak ada perintah Allah you selibat supaya jadi orang saleh. Nggak ada. Dan kesalehan itu tidak diukur oleh selibat atau nggak selibat. Nggak ada ceritanya. Selibat itu bukan parameter, bukan alat ukur untuk menunjukkan orang soleh atau tidak soleh. Nggak ada ceritanya para nabi itu nggak menikah. Termasuk Yesus menikah. Ya, menikah semuanya. Kembali ke sini. Ini mau diposisikan seperti apa? Sebagai kitab suci? Atau sebagai hadis? Karena konsekuensinya, jangan berhenti di perbedaan ini. Mesti salah satu, ini salah. Kan gue bilang sama Mas Edi Margono ketika dia bilang pepesan kosong. Oh jangan mas, nggak sesederhana itu. Karena itu menyangkut informasi. Kitab suci itu tidak boleh terjadi kesalahan. Dia harus 100% benar. Karena nanti ada pertarungan pemikiran dan menjadi klaim masing-masing. Al-Quran atau perjanjian terakhir atau perjanjian lama yang benar. Peristiwanya sama korban. Kenapa? Pelakunya jadi beda. Satu benar, satu salah. Tapi itu bisa dimaklumi karena itu jangka waktunya lama. Dari perjanjian lama ke perjanjian terakhir itu 750 Dari perjanjian lama ke perjanjian baru 750 tahunan. Dari perjanjian baru ke perjanjian terakhir itu 600 ya sudah 600-an lah. Abad ke-6. Tinggal jumlah berapa ribu itu. 750 ditambah 600. Berbeda. Ishak tiba-tiba Ismail berbeda. Orang masih bisa maklum kitabnya beda, waktunya beda jauh. Di sini kitabnya sama, waktunya dekat. Yang satu bilang seperti ini, yang satu kagak ada. Kagak ada di sini narasi. Kalau gitu nggak usah kawin saja, nggak ada. Karena nggak ada maka Yesus di sini nggak perlu mengklarifikasinya tentang selibat itu. Ngerti yang aku sampaikan? Jadi dari sudut pandang apapun, Alkitab tidak mendukung selibat. Belajar tuh begitu, jadi tahu. Ya. Oke, seperti yang aku sampaikan kemarin, di sini ini kajiannya akademis ya. Kita tidak dalam rangka menghujat, mencela atau mencerca, enggak ya. Kita membahasnya secara keilmuan. Kita tetap hormati apa-apa yang ada di pihak lain ya. Itu harus kita hormati ya. Jadi bukan dalam rangka seperti yang aku bilang tadi. Enggak, ini edukasi. Anda setuju, sampaikan argumennya. Enggak setuju, ya sampaikan argumennya. Itu yang pertama. Yang kedua aku ingatkan lagi. Selibat di sini dalam kehidupan Abrahamic faith. Tidak di agama lain. Karena di agama lain ada juga yang selibat. Itu constraint yang aku tegaskan. Tidak sedang kita bicarakan. Ya, kita hanya pada garis Abrahamic faith. Ya, oke. Ini pandangan dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bungkam. Nah, baru besok kita masuk ke Paulus, gitu loh. Ya, apa pandangan Paulus? Jadi bertahap, jangan gue masih jelaskan ini lu sudah ke Paulus.
sabar ya. Ya, sekali lagi gue ingatkan, Alkitab tidak mendukung selibat. Ya. Begitu juga Alkitab tidak mendukung LGBT. Ya. Kan selibat sama LGBT itu satu kamar, cuman beda tempat tidur gitulah gampangannya. Karena ujung-ujungnya sama saja, tidak beranak cucu kan. Padahal itu tujuan pernikahan yang kita lakukan gitu. Ya. Aku kira sampai di sini Anda terima, monggo. Anda tidak terima, monggo. Sampaikan argumentasinya. Yang jelas, secara korespondensi bermasalah. Ini namanya kesalahan korespondensi. Sini nampak tuh. Nampak korespondensi. Korespondennya nggak ketemu. Yang di sini bilang lain, yang di sini bilang lain. Maka tidak mungkin ini benar, ini benar. Kalau ini benar, ini salah. Kalau ini yang benar, ini yang salah. Atau salah semua. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Sudah cukup aku paparkan sedemikian. Tinggal bagaimana kalian mencermatinya. Ya. Oke, pesan dari aku, jaga Allah. Jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu jadi bingkai imanmu. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, kemudian semoga kita mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Islam rasional. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur nuwun.